mewawancarai salah satu mahasiswa untuk menanyakan bagaimana sih culture shock yang ada di dunia perkuliahan dengan narasumber. Silakan. Baik, perkenalkan saya Vanessa Yogita. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Negeri Padang, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Sebelumnya saya menamatkan sekolah menengah atas di SMA Negeri 7 Padang pada tahun 2020. Baik, ini nama panggilannya dengan kakak siapa? Baik, saya biasa dipanggil Vanessa saja. Baik, Kak Vanessa. Saya akan menanyakan paling 5 soal tentang culture shock yang ada di dunia perkuliahan. Baik, pertanyaan yang pertama, bagaimana bedanya suasana di sekolah dan di dunia perkuliahan? Seperti pengalaman yang sudah kakak lalui ini, beda suasana di sekolah sama di kampus itu lumayan jauh berbeda. Di sekolah mungkin kita hanya bertemu dengan para murid, sekolah dan teman-teman angkatan kita. Nah, kalau di dunia perkuliahan itu kita sudah bisa banyak mengenal berbagai masyarakat. Contohnya kita bisa bertemu dengan dosen, petinggi-petinggi seperti rektor, wakil rektor, dan di perkuliahan itu kita tidak hanya satu angkatan, tapi berbagai angkatan. Kita bisa bertemu dengan senior-senior kita yang mungkin sudah 3 tahun di atas kita, bertemu dengan junior-junior kita. Nah, suasana di sekolah sama di kampus itu selain kita bertemu dengan berbagai macam dosen atau mahasiswa, selain itu kita bisa bertemu dengan mahasiswa dengan berbagai macam daerah, berasal dari berbagai daerah, negara. Nah, itu suasananya yang membedakan antara sekolah dengan kampus. Selain itu, kalau di sekolah suasananya kalau masuk jam 7 harus masuk semuanya jam 7. Kalau di perkuliahan itu suasananya sesuai dengan jam mata kuliah kita. Kalau sesuai jadwal, kalau misalkan kita masuk jam 7, ya kita datang jam 7. Nah, kalau di perkuliahan itu belajarnya tidak sepenuh di sekolah. Karena kalau kita masuk jam 7, pulangnya jam 5. Nah, kalau di perkuliahan kita menyesuaikan dengan jam mata kuliah kita. Misalkan ada perkuliahan dari jam 10 sampai jam 3. Yang kedua, bagaimana sih bedanya guru sama dosen yang pernah kakak rasakan pada saat di sekolah dan di kuliah? Nah, beda guru. Kalau semasa sekolah, guru itu tak sengaja pasti dia membimbing kita. Kalau kita tidak bikin tugas, gurulah yang akan mengingatkan kita. Kalau misalkan kita belum mengumpulkan nilai atau belum mengerjakan ujian, pasti gurulah selalu yang menasehati kita. Nah, bedanya kalau di perkuliahan itu dosen hanya sebagai pembimbing kita. Kalau misalkan kita tidak masuk kuliah, tidak bikin tugas, itu terserah kita. Dosen tidak ada yang membimbing kita. Kalau kita tidak berpandai-pandai, nah itu kembali lagi pada poin pertama. Di dunia perkuliahan itu kita harus berpandai-pandai dalam mencari teman. Nah, di dunia perkuliahan itulah kita saling mengingatkan antar teman. Jadi beda. Baik. Yang ketiga pertanyaannya, bagaimana bedanya pembelajaran di sekolah sama di kampus? Kalau pembelajaran di sekolah, kalau misalkan kalau kita tidak mengerti, mungkin guru akan mengulangnya kembali. Kalau di dunia perkuliahan itu kita sudah harus mampu belajar mandiri. Jadi jika ada pembelajaran yang kurang kita ketahui atau yang belum kita ketahui, itu boleh kita tanyakan kepada dosen. Dosen tidak akan mengulang apakah kita sudah mengerti atau belum. Itu tergantung ke diri kita sendiri. Baik. Yang keempat nih Kak, bagaimana bedanya materi di sekolah sama di kuliah itu jauh berbeda atau gimana? Kalau di sekolah mungkin materinya sudah dirincikan ya. Kalau di perkuliahan mungkin materinya kita harus memahami sendiri. Nah, itu tadi hanya berpandai-pandai dalam memilih teman. Jika kita tidak paham dengan materi ini, kita bisa diskusikan dengan teman. Nah, nanti hasil diskusinya itu bisa kita tanyakan
kepada dosen saat pembelajaran di kampus. Jadi penalaran dan analisisnya Iya. dibutuhkan di kuliah dulu ya. Baik, yang pertanyaan terakhir nih Kak. Bagaimana ketemanan di sekolah sama di kampus? Kalau pengalaman kakak sendiri, kalau di sekolah itu kita masih bisa merasakan apa itu kayak kerjasama, diskusi bersama. Kadang dulu di sekolah kalau kita tidak bikin tugas, kita bisa nanya ke teman. Ya, ya. Nah, kalau di dunia perkuliahan yang kakak alami atau yang sering kakak lihat, dunia perkuliahan itu banyaknya tingkat individual, dan mereka itu mencari bagaimana dia harus bisa. Jadi tidak ada lagi istilah lihat punya teman, mencontek gitu. Soalnya di dunia perkuliahan ini jenjang kita untuk menggapai cita-cita kita, dan di sanalah kita bisa melihat pertemanan banyaknya yang individual. Artinya dia harus menguntungkan ke dirinya sendiri. Di dunia perkuliahan itu kita harus bisa bergaul dengan teman-teman yang bisa mengajak kita untuk belajar bersama. Nah, untuk pertemanannya itu tergantung diri kita sendiri. Jadi pandai-pandai memilih teman kita. Baik Kak, itu aja wawancaranya. Makasih atas waktu dan kesempatannya Kak. Saya ucapkan terima kasih. Baik, teman-teman tadi namanya siapa? Farel, ya. Farel. Oke, Farel, semangat untuk kuliahnya dan lancar ke depannya. Siap Kak, makasih Kak. Baik, itu saja pertanyaan tentang wawancara saya kali ini. Saya ucapkan